Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah akuntansi manajemen dengan topik akuntansi manajemen pengantar atau modul 1 yang dapat kalian lihat pada modul kalian. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu akuntansi manajemen. Karena saya yakin sebagian besar dari kalian biasanya yang kalian ketahui adalah atau yang kalian pelajari selama ini adalah akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen itu apa? Yaitu akuntansi yang menyediakan data dan informasi untuk pihak internal. Di sini saya garis bawahi adalah pihak internal, khususnya manajemen atau manajer di semua level dalam suatu organisasi. Kalau yang kalian pelajari selama ini, saya yakin, yaitu akuntansi keuangan, itu adalah akuntansi yang ditujukan untuk pihak eksternal. Kalau akuntansi manajemen itu ditujukan untuk pihak internal perusahaan, terutama adalah untuk pengambilan keputusan-keputusan strategis dari perusahaan. Mengapa kita perlu akuntansi manajemen? Jelas karena suatu perusahaan itu berasumsi akan memiliki going concern atau masa hidup atau masa operasinya tidak terbatas. Oleh karena itu, manajemen itu perlu untuk menyusun rencana-rencana strategisnya ke depan dalam jangka panjang. Tidak hanya dalam 5 tahun, mungkin mereka akan merencanakan perencanaan ke depan, rencana strategisnya dalam 5, 10, atau bahkan 25 tahun. Oleh karena itu, informasi-informasi keuangan internal perusahaan itu sangat penting bagi perusahaan. Manajer itu membutuhkan data. Misalnya, kita ambil contoh suatu divisi, yaitu untuk memastikan divisi yang menjadi tanggung jawabnya itu bekerja sesuai dengan harapan dan selaras dengan tujuan utama organisasi. Jelas, kenapa di sini juga ada kata kunci selaras dengan tujuan utama organisasi. Karena apa? Karena kecenderungannya kalau kita melihat agensi teori, bahwa di sana ada 2 kepentingan, antara kepentingan pemilik atau yang kita sering disebut dengan prinsipal, kedua adalah kepentingan dari agent atau si manajer itu sendiri. Jadi dengan adanya akuntansi manajemen ini, manajer itu harus bisa memastikan divisi yang dia pimpin itu sesuai dengan tujuan utama organisasi, tidak hanya tujuan mereka sendiri. Karena mereka bekerja untuk prinsipal, yaitu pemilik. Kalau kita berbicara dengan sistem akuntansinya, sebagian besar atau mungkin bisa saya bilang hampir semua perusahaan itu memiliki satu sistem akuntansi. Ingat, hanya satu sistem, yaitu gabungan. Yaitu sistem informasi yang memproduksi atau menghasilkan informasi-informasi keuangan, baik itu untuk tujuan pelaporan eksternal maupun tujuan pelaporan internal. Sistemnya ada satu. Yaitu pada saat kita mengakuntansikan keuangan untuk pihak eksternal, sistemnya satu. Jadi satu dengan akuntansi manajemen, yaitu akuntansi pihak internal. Kenapa satu? Pertama, kalau kita ingin membuat sistem lebih dari satu, itu biasanya membutuhkan cost yang sangat tinggi. Karena membangun sistem itu tidak mudah dan data yang digunakan untuk akuntansi manajemen itu harus terintegrasi dengan data yang akan digunakan untuk akuntansi keuangan, yaitu pelaporan eksternal. Jadi kalau kita membuat 2 sistem yang berbeda, integrasinya akan sangat tidak mudah. Karena butuh integrasi 2 sistem. Jadi satu sistem akuntansi bisa menghasilkan 2 jenis pelaporan, yaitu untuk pihak eksternal dan internal. Kedua, biasanya itu ada regulasi tertentu di suatu negara.
biasanya untuk tujuan pajak yang melarang adanya dualisme sistem. Kita kembali lagi ke akuntansi manajemen itu sendiri. Utamanya apa yang dibahas dalam akuntansi manajemen? Yaitu tujuan utamanya yaitu jasa costing, produk, dan lainnya untuk kepentingan manajemen. Jelas data costing, produk, dan tujuan lainnya. Kenapa? Karena untuk memproduksi suatu barang atau jasa, manajemen itu sangat membutuhkan informasi yang mendetail terkait dengan kos-kos apa saja yang melekat di barang dan jasa tersebut. Untuk apa? Jelas untuk penentuan harga dan penentuan profit margin atau margin laba yang ingin diperoleh oleh manajemen. Biasanya sekarang, mungkin nanti kita akan bahas di materi selanjutnya, biasanya kita sudah memakai sistem costing yang sangat detail, yaitu biasanya kita kenal dengan activity-based costing. Kita sudah mulai meninggalkan sistem costing tradisional. Kedua, tujuannya untuk perencanaan pertama, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan atau biasa kalian baca mungkin dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah continuous improvement. Pertama adalah perencanaan. Itu sangat jelas. Kalau kita sebagai suatu organisasi bisnis ingin merencanakan rencana kita dalam jangka pendek 1-5 tahun, jangka panjang 5-10 atau 20 tahun, kita perlu informasi berkaitan dengan cost produksi. Dari cost barang kita, berapa sih kita ingin jual barang kita, berapa produksi yang akan kita rencanakan dalam satu periode tertentu untuk kita jual di luar. Lalu, bagaimana kita menawarkan harga yang bisa bersaing di pasar. Itu perencanaan. Lalu selain itu kita juga harus menghitung kira-kira produk ini dalam jangka waktu periode berapa tahun atau berapa lama dia akan bisa laku di pasar dengan harga yang stabil. Misalnya kita ambil contoh smartphone. Kalau smartphone pertama kali muncul smartphone harganya sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena perusahaan itu cenderung ingin mengembalikan investasinya dalam produksi smartphone. Lambat laun harga smartphone itu akan terus turun. Biasanya umur smartphone sekarang, apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat drastis, itu biasanya mungkin 1-2 tahun. Kalau kita ambil contoh, tahun kedua itu sudah mungkin bisa dibilang 30-40% terjadi penurunan harga sejak pertama kali smartphone itu terjual. Nah, oleh karena itu kita perlu perencanaan yang matang, costing yang matang, sistem costing kita yang matang di organisasi kita. Karena apa? Karena perusahaan itu tidak sembarang menurunkan harga bila harga awalnya sudah tinggi. Karena apa? Karena perusahaan itu berasumsi bahwa mereka sudah mendapatkan pengembalian investasinya dengan baik, lalu mereka berani membuat keputusan untuk menurunkan harga ke depan. Selain karena faktor-faktor eksternal lainnya, misalnya kemajuan teknologi yang sangat pesat. Tapi sistem costing itu sendiri sangat penting. Kedua, pengendalian. Ini dalam kaitannya dengan pengendalian cost atau biaya-biaya yang kita keluar untuk memproduksi barang dan jasa. Karena apa? Karena jelas perusahaan yang orientasinya bisnis atau organisasi yang berorientasi profit, itu jelas dia ingin menggunakan cost-nya dengan sangat efisien dan efektif. Lalu ekonomis yang biasa kita kenal dengan istilah value for money. Jelas mereka tidak ingin mengeluarkan cost untuk memproduksi barang dan jasa dengan cost yang sangat tidak efisien, terlalu banyak. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bisa menghasilkan harga yang sangat tinggi kalau kita tidak bisa melakukan pengendalian cost dengan baik. Begitu juga dengan harga. Tadi seperti saya sudah jelaskan, kalau costing kita tidak baik, kita tidak bisa, harga yang kita tawarkan tidak bisa bersaing di pasar. Itu kelemahannya. Ketiga,
yaitu adalah evaluasi. Evaluasi ini terutama digunakan salah satunya adalah untuk kaitannya dengan penghargaan atau reward atau bonus pada akhir periode akuntansi. Biasanya dari semua pencapaian kita dari awal tahun sampai akhir, kaitannya dengan misalnya costing produk dengan harga, itu akan dijadikan bahan evaluasi oleh manajemen, terutama top manajemen, untuk mengukur kinerja kita, seberapa besar kita sudah mencapai target yang kita tetapkan di awal. Kalau kita sudah melebihi target, biasanya kita mendapat bonus yang lebih besar. Kalau kita sudah mencapai target, biasanya kita sudah ada bonus yang ditetapkan di awal, tapi kalau kita melebihi target tertentu dengan jumlah tertentu, kita bisa mendapatkan bonus. Kedua, selain bonus, yaitu evaluasi bisnis proses kita, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah efektif. Keempat, yaitu peningkatan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Kaitannya apa? Misalnya kita sudah menjalankan bisnis proses kita dengan baik, yang harus kita lakukan apa? Kita tidak hanya boleh mempertahankan bisnis proses yang ada, tapi kita harus meningkatkan bisnis proses yang sudah ada. Misalnya kita sudah baik, kita harus menjaga ini tetap baik, dan ke depan kita harapkan akan semakin baik. Itu maksudnya. Lalu, terakhir, untuk tujuan akuntansi manajemen, jelas, ini yang paling penting. Dari 4 yang pertama, yaitu pengambilan keputusan. Jadi semua keputusan-keputusan strategik, misal untuk ekspansi produk, pengurangan cost, penaikan harga, pembayaran bonus untuk karyawan atau manajer, lalu untuk continuous improvement, jelas, itu adalah berakhir pada pengambilan keputusan. Apa langkah manajemen selanjutnya ke depan? Secara singkat saya akan membahas proses manajerial, yaitu ada 3 proses utama. Yang pertama adalah perencanaan, pengendalian, pengambilan putusan. Sebenarnya mirip seperti yang sebelum saya jelaskan. Yang pertama perencanaan, langkah-langkah detail untuk mencapai tujuan tertentu biasanya sudah di awal kita tetapkan. Lalu pengendalian, jelas implementasi rencana monitoring dan melakukan aktivitas penanggulangan bila diperlukan. Misalnya yang kedua ini contohnya apa? Pada periode tertentu dalam periode akuntansi, misalnya kita mengalami peningkatan cost yang signifikan karena satu dan lain hal. Nah, langkah penanggulangan apa yang akan kita lakukan untuk membuat cost itu menjadi efisien kembali? Mungkin karena ada mesin yang rusak, atau kita punya 3 mesin, hanya 2 yang berfungsi, jadi melebihi kapasitas produksi dan dapat berakibat pada tingginya cost produksi. Nah, lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, kaitannya dengan yang ketiga, proses manajerial, yaitu pengambilan keputusan. Langkah apa yang ke depan akan kita lakukan? Apakah kita akan, misalnya contoh yang tadi, apakah ada mesin yang kapasitas produksinya menganggur atau tidak terpakai, apa kita menggunakan itu, meminjam dari divisi lain, atau kita membeli mesin baru? Itu pengambilan keputusan. Tadi di awal saya sempat membahas bahwa yang umum kita pelajari selama ini adalah akuntansi keuangan. Lalu saya sekarang masuk lebih detail, apa sih perbedaannya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Kalau persamaannya paling umum adalah keduanya adalah untuk alat pertanggungjawaban. Kepada siapa? Kalau akuntansi keuangan jelas kepada pihak eksternal, juga internal. Eksternal siapa saja? Siapapun yang terpengaruh oleh operasi dari suatu perusahaan tersebut. Kalau kita bilang stakeholders mungkin sangat luas, mungkin key stakeholders atau stakeholders utama. Contohnya siapa? Mungkin bisa pemerintah, tujuan pajak, pemilik jelas, pemegang saham, lalu karyawan, jelas kaitannya dengan performa perusahaan, lalu dikaitkan dengan pembayaran bonus kepada mereka. Lalu untuk aktivis lingkungan, mungkin perusahaan tersebut operasinya mempengaruhi lingkungan dan lain sebagainya. Begitu juga untuk akuntansi manajemen. Alat pertanggungjawabannya utamanya adalah untuk pihak internal perusahaan. Apakah manajemen itu sudah bisa
melakukan sistem costing yang efisien dan baik selama satu periode akuntansi, dan biasanya laporannya itu jauh lebih mendetail. Tidak hanya satu laporan, mungkin bisa banyak laporan. Misalnya diminta oleh manajemen untuk divisi A, divisi B, divisi C membuat laporan akuntansi manajemennya, itu juga bisa. Tapi kalau akuntansi keuangan, pertanggungjawabannya hanya dalam bentuk satu laporan. Kalau akuntansi manajemen bisa banyak. Tapi kesamaannya adalah mereka sebagai alat pertanggungjawaban. Untuk perbedaan yang lebih mendetail, saya coba mengkomparasi dalam suatu tabel. Pertama, jelas sudah sering saya bahas di awal, manajemen akuntansi manajemen itu fokusnya internal, akuntansi keuangan fokusnya eksternal. Lalu yang kedua, ini yang cukup penting. Akuntansi manajemen tidak mengikuti pattern atau aturan tertentu untuk membuat akuntansi. Jadinya informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen itu bisa berdasarkan permintaan manajemen. Seperti apa? Misalnya manajemen hanya ingin mendapatkan laporan penjualan daerah tertentu. Itu bisa. Tidak ada aturan khusus yang mengatur. Itu murni diskresi dari perusahaan itu sendiri. Jadi tidak ada aturan khusus. Sebaliknya, kalau akuntansi keuangan, ada aturan yang mengharuskan perusahaan untuk tunduk pada aturan tertentu tersebut. Yaitu dalam hal ini adalah PSAK. PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Yaitu standar-standar yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka untuk membuat laporan keuangan. Jadi sudah strict diatur oleh PSAK. Dalam hal ini yang menyusun PSAK adalah DSAK, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Mereka yang menyusun standar akuntansi. Jadi akuntansi keuangan itu lebih strict, lebih diatur, lebih ketat. Jadinya bentuk laporan keuangan sudah terstandar, apa informasi minimum yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan, itu sudah ada. Ketiga, akuntansi manajemen bisa berisi informasi finansial dan non-finansial. Jelas, itu tergantung permintaan dari manajemen dari suatu perusahaan. Misalnya informasi non-financial, dilihat misalnya kualitas produk, mereka mencoba kuantifikasikan atau menjelaskan secara kualitatif kualitas produk di suatu daerah itu seperti apa, itu bisa, tergantung permintaan manajemen. Tapi kalau akuntansi keuangan itu sudah jelas. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pengambil keputusan dan harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Keempat, akuntansi manajemen memiliki perspektif yang lebih ke depan. Jadi mereka melaporkan seluruh kegiatannya atau seluruh aktivitas keuangannya secara internal untuk pengambilan keputusan ke depan, untuk perencanaan ke depan. Kalau akuntansi keuangan, informasi yang ada di dalam akuntansi keuangan itu adalah informasi yang sifatnya historis. Jadi beda, sudah akuntansi keuangan yang melihat ke masa lalu, akuntansi manajemen perspektifnya ke masa depan. Kelima, untuk evaluasi internal seperti dijelaskan di awal, dan untuk pengambilan keputusan dengan informasi yang detail, pengambilan keputusan tadi. Karena apa? Karena akuntansi manajemen itu menghasilkan informasi yang jauh lebih mendetail dari akuntansi keuangan. Tergantung dari manajemen itu sendiri. Tapi secara logika harusnya manajemen memang meminta informasi yang jauh lebih mendetail dari apa yang mereka laporkan dalam akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan sudah mengikuti standar tertentu, jadinya manajemen tidak bisa melakukan intervensi di dalam standar tersebut. Jadi sudah harus mengikuti standar. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah akuntansi manajemen
itu adalah akuntansi yang ditujukan untuk pihak internal perusahaan, yaitu untuk membuat suatu perencanaan, suatu pengendalian, evaluasi, dan continuous improvement ke depan, yang khususnya akan digunakan oleh pihak-pihak internal perusahaan, yang orientasinya adalah ke masa depan. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan